dengan soal fluida di Biwiki yang pertama. Ini adalah soal yang diambil dari textbook Halliday. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah balok persegi panjang didorong secara bertahap ke dalam cairan seperti pada gambar A di samping. Ini adalah ilustrasinya terkait bagaimana suatu balok berbentuk persegi panjang ini berada dalam keadaan mengapung pada awalnya, tapi kemudian nanti akan didorong dan perlahan dia akan tercelup ke dalam fluida yang berupa cairan. Oke, balok memiliki tinggi D, ini adalah tingginya, dan luas penampang balok di bagian bawah dan atas adalah A. Jadi kita tulis dulu yang diketahuinya apa. D itu adalah tinggi baloknya. Kemudian dia punya luas penampang atas dan bawah nilainya sama, yaitu 5,67 cm kuadrat. Supaya mempermudahkan perhitungan, jadi kita biasakan dari awal membuatnya dalam satuan internasional. Ini kalau dijadikan satuan internasional itu akan menjadi 5,67 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Oke. Berat balok yang terukur atau disimbolkan sebagai WF sebagai fungsi kedalaman H pada permukaan bawah balok diberikan pada grafik B. Jadi gambar B, grafik B ini adalah mencerminkan bagaimana berat balok terukur ketika balok awalnya berada dalam keadaan mengapung tadi, kemudian aku celupkan secara perlahan. Jika skala pada sumbu vertikalnya ditentukan oleh WS, di mana nilai dari WS yang ada pada gambar grafik B itu nilainya adalah 0,2 Newton, maka berapakah massa jenis zat cair tersebut? Nah, untuk menghitung zat cair, itu bisa kita gunakan yang namanya gaya apung atau gaya Archimedes. Ini merupakan soal yang cukup sering tampil dalam soal latihan, soal tutorial, ataupun soal ujian, dan biasanya memang dapat dikerjakan dengan menggunakan gaya apung. Oke, sebelum masuk ke sana, kita akan memaknai dulu, atau kita akan memahami bagaimana soal ini merepresentasikan kasus aslinya. Jadi, dalam suatu aliran fluida yang datar gitu ya, kita diberikan suatu balok yang awalnya mengapung secara sempurna, keseluruhan permukaan balok itu berada di luar fluida, namun kemudian aku tekan secara perlahan. Nah, ketika aku tekan, maka tentu sebagian secara perlahan dari balok itu akan tercelup ke dalam air. Maka kedalamannya atau bagian balok yang tercelup ke dalam air lama-lama akan bertambah. Nah, seiring dengan bertambahnya si kedalaman tersebut, maka berat yang terukur ternyata berubah, dan itu diberikan pada grafik pada gambar B. Oke, nah sekarang kita akan fokus pada grafik gambar B-nya nih. Di sini diberikan pada saat kedalamannya sama dengan 0, artinya nggak ada sedikit pun bagian yang tercelup di dalam air, atau ini berarti artinya balok masih mengapung secara sempurna di atas air, belum ada sedikit pun yang masuk ke dalam air. Berat terukur adalah ini WS-nya 0,2, berarti kita bisa bagi skalanya ini 0,2 kan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Berarti satu skala ini merepresentasikan 0,2 dibagi 4, atau berarti ini kita tuliskan dulu ya. Ini 0,05, ini 0,1, ini 0,15 atau 0,15, dan WS-nya itu 0,2. Berarti yang ini adalah 0,25. Berarti berat yang terukur sebelum balok itu tercelup ke dalam air adalah 0,25 Newton. Di mana 0,25 Newton itu artinya dia berat sesungguhnya si balok ini nih. Kenapa? Karena nanti kita selanjutnya akan lihat bahwa berat yang terukur di dalam air dia nilainya akan berkurang. Jadi di sini aku tuliskan dulu bahwa W atau ini berat sesungguhnya dari balok itu nilainya 0,25 Newton. Nah, kalau kita lihat semakin si balok itu tercelup ke dalam air, semakin kedalaman dari bagian balok itu bertambah yang tercelup ke dalam air, maka berat terukurnya akan berkurang. Kenapa bisa begini? Karena ada yang namanya gaya apung atau gaya Archimedes. Gaya apung atau gaya Archimedes itu diberikan sebagai berikut. Kalau aku misalkan punya suatu fluida di dalam bejana seperti ini, kemudian aku punya balok yang kayak gini lah ya, kita anggap aja sekarang baloknya semuanya masuk ke dalam air gitu. Nah, ini kalau kita urai secara dinamika, maka yang pertama karena dia punya massa, pasti dia punya gaya berat yang arahnya selalu ke pusat bumi atau ke bawah kalau kita di atas permukaan bumi. Maka gaya beratnya bisa kita gambarkan menggunakan anak panah yang merepresentasikan vektor sebagai berikut. Nah, tapi di dalam air itu ada tekanan air yang memaksa benda itu selalu mengapung. Ini kita rasakan kalau kita lagi renang gitu ya, entah di laut, entah di kolam renang, akan ada gaya dorong yang itu tuh berasal dari tekanan air yang arahnya dari bawah menekan kita ke arah atas. Dan semakin ini kita rasakannya tuh semakin dalam kita berenang, maka tekanan itu akan semakin terasa gitu. Yang ini bisa saja rasa nggak enak ini tuh kita
merasakan entah lewat telinga kita tiba-tiba dengung karena tekanannya berlebih, atau tubuh kita yang merasakan tekanan berat yang menekan dari arah bawah ke atas. Intinya dalam suatu fluida itu dia secara alamiah akan memberikan tekanan yang menekan benda-benda yang ada di dalam fluida tersebut. Arahnya kemana? Arahnya tuh akan ke atas melawan si benda itu. Itu kita kenal sebagai FA, di mana ini bisa kita maknai sebagai gaya apung ataupun gaya Archimedes. Itu sama. Oke? Ya, sehingga ketika ada bagian balok yang masuk dalam air, berat yang terukur akan berkurang. Ini make sense karena tadi ada gaya apung yang mendorong ke arah atas, di mana karena arah dari gaya apung dan gaya berat ini arahnya berlawanan vektornya, maka secara resultan vektor kita bisa tahu bahwa W ini atau berat sesungguhnya yang nilainya 0,25 Newton ini itu akan terus dikurangkan dengan gaya apungnya gitu. Nah, itulah kenapa si grafiknya ini menurun atau berkurang kurang lebih si gaya beratnya. Oke, nah di sini kita lihat. Oke, aku akan luruskan dulu. Berarti ini nilainya 0,5 ya, skalanya ini 1,5 cm dan ini 2,5. Oke, nah di sini kita lihat di dalam grafik ini ada satu titik yang spesial, yaitu titik yang kurang lebih bisa kita titikkan di sini. Kenapa habis ini dia stagnan, dia konstan linear lurus saja, udah nggak berkurang lagi. Artinya pada titik ini itu seluruh bagian dari balok itu sudah masuk ke dalam fluida. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan masih ada bagian yang tertinggal belum masuk ke fluida, ketika aku tambah celupin lagi, harusnya dia masih berkurang lagi karena ada gaya apung yang belum diterapkan ke dalam beberapa bagian permukaan di balok itu yang belum masuk ke fluidanya. Tapi karena di sini itu habis melalui titik ini, kita bisa lihat bahwa berat yang terukur tuh udah stagnan gitu aja, konstan linear. Berarti di situ artinya udah nggak ada lagi gaya apung yang mengurangi si gaya berat sebenarnya dari baloknya. Dengan kata lain, pada titik ini nih, keseluruhan balok, permukaan balok itu udah masuk ke dalam cairan atau fluidanya gitu. Sehingga kita bisa gunakan gaya apung tadi, yang mana persamaannya itu adalah FA sama dengan rho kalikan G dengan dikalikan lagi dengan V, di mana rho adalah massa jenis cairan yang dipindahkan oleh si benda itu, dikalikan dengan G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume permukaan balok yang tenggelam di dalam atau yang memindahkan si cairan tersebut, dan FA adalah gaya apung tentunya. Nah, di sini kita bisa apply gaya apungnya di titik yang hijau itu. Kenapa? Karena pada titik yang hijau ini, tadi kan aku ngomong kalau berarti semua permukaan balok udah masuk kan. Berarti di sini si H yang membaca kedalaman bagian balok yang masuk ke dalam cairan yang nilainya adalah 1,5, itu sama artinya dia adalah si D atau si ketinggian atau si tinggi baloknya itu yang masuk tercelup ke dalam air secara keseluruhan gitu. Jadi di sini yang menyatakan tinggi balok itu sama dengan H di saat hanya 1,5 cm. Jadi D-nya sama dengan 1,5 cm, atau diubah dalam satuan internasional kita akan dapatkan 1,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, setelah mendapatkan ini kita bisa gunakan persamaan ini pada saat titik yang hijau tadi. Karena pada saat titik yang hijau tadi, yang di sini nih hijaunya, pada saat keseluruhan blok udah masuk, kita bisa nyari V-nya. Sedangkan kalau misalkan belum, sebenarnya bisa aja sih, cuman akan lebih gampang kalau udah kita langsung pakai titik hijau ini aja, karena V-nya kita lebih gampang nyarinya, G-nya juga tinggal masukin, nanti kita dapatkan rho-nya. Di sini FA itu bisa cari dengan apa? Bisa dicari dengan definisi dari WF. WF itu adalah WF yang diberikan di soal itu kan adalah berat yang terukur pada balok ketika dia memasuki air kan, di mana dia adalah resultan WF sini dia itu adalah resultan antara W yang sesungguhnya yang kemudian terus dikurangi dengan gaya Archimedesnya. Makanya tadi kita bisa lihat bahwa trennya itu gaya berat yang terukur terus berkurang gara-gara terus dikurangi oleh gaya Archimedes ini. Berarti gaya Archimedes kita bisa cari dengan W dikurangkan dengan W terukur. Nah, biar gampang, kayak kataku tadi, kita bisa gunakan tinjauan di titik hijau itu aja. Berarti, kita bisa tuliskan W-nya adalah 0,25, ini adalah gaya berat sesungguhnya yang dimiliki oleh balok tersebut, dikurangkan dengan W terukur. W terukur pada saat hijau ini, itu nilainya adalah 0,1, ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan ini sebagai 0,25 dikurangkan 0,1, kita akan dapatkan nilainya adalah 0,15 Newton. Nah, gaya Archimedes, dengan persamaan ini, kita bisa bawa berarti 0,15 sama dengan rho yang mau kita cari, ini adalah massa jenis cairan yang dipindahkan akibat balok tersebut, dikalikan dengan G, ambil aja 10 gitu ya. V-nya adalah
volume dari balok tersebut, yang berarti ini adalah A atau luas penampangnya dikalikan dengan D, ketinggian baloknya itu. Yaudah, berarti ini kita dapatkan 10 kalikan rho kali A-nya, masukin aja. A-nya itu kita udah catat di soal di awal-awal, 5,67 kalikan dengan 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan D, di mana D nilainya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 2. Oke, kalikan 10 pangkat minus 2. Sehingga kalau ini kita hitung semuanya, kita akan dapatkan ini itu adalah 8,505 kali 10 pangkat minus 5 rho. Gitu. Berarti dari sini kita akan dapatkan bahwa rho sama dengan 0,15 dibagi dengan 8,505 dikalikan dengan 10 pangkat minus 5. Yang mana ini akan menghasilkan jawaban sebesar 1763,67 kg per meter pangkat 3. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan pada soal, yaitu massa jenis zat cair tersebut, atau lebih tepatnya ini adalah massa jenis zat cair yang dipindahkan oleh balok yang ditekan agar tenggelam di fluida tersebut. Oke.